RSMH dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, kembali lagi di podcast Sahabat RSMH. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu SDM unggul RSMH tentunya, yang sudah tidak asing lagi. Langsung saja kita sapa, inilah dia Bapak Wijaya selaku Kepala SPI RSMH. Halo Bapak. Hai, salam sehat. Baik, sahabat RSMH yang ada di manapun Anda berada, kita mau kenal lebih dekat nih dengan sosok Bapak Wijaya ini. Jadi mulai dari kelahiran dulu nih, boleh tahu nih Bapak, kira-kira Bapak kelahiran di mana dan kapan nih Bapak? Boleh cerita ke sahabat RSMH? Ya, saya lahir dan besar di Palembang. Tanggal 30 bulan 12 1978. Pas mau lahir tahun baru. Tahun baru ya, Pak. Oke. Jadi pada saat mau persiapan tahun baru lahirlah Bapak. Betul. Oke, jadi kira-kira umurnya sekarang berapa nih? Kalau 78? Sekarang sudah menginjak usia 44 tahun. 44 tahun, wah. Tapi awet muda loh, Pak. Oke, jadi ini kalau dari keluarga Bapak itu sendiri berapa bersaudara nih, Pak? Ya, kita keluarga yang termasuk dianugerahi Allah banyak anak. Ya. Kita ada 8 bersaudara dan saya itu yang paling kecil. Oh, 8. Wow, keluarga besar dong Pak jadi ya. Oke, jadi kebetulan Bapak yang paling bungsu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang dari kecil sudah tinggal di Palembang ya Pak ya. Baik, kalau begitu. Kalau untuk pendidikan itu sendiri nih Bapak nih, kalau dari SD, SMP, SMA nih bisa diceritain nih sama sahabat RSMH. Iya, betul. Jadi kita itu termasuk keluarga yang kita Palembang. Makanya dari kelas 1 SD sampai SMP, SMA, kuliah S1 dan S2 itu saya ambilnya di Palembang. Semuanya di Palembang. Semuanya di Palembang. Wong Palembang. Pada saat S3. Oh gitu, iya. Wow, Kebetulan, sudah S3 nih ceritanya iya, Pak. Kebetulan S3 bersama teman-teman yang lain, saya berkesempatan untuk ambil di Management and Science University di Malaysia. Oh, iya. Jadi pada saat S3 melanconglah ke Malaysia. Oke, baik, ini boleh diceritain sama sahabat RSMH Pak, perjalanan pendidikan Bapak itu sendiri ini gimana Pak? Iya. Perjalanannya cukup panjang Pak Meta. Cukup panjang. Karena dari SD sampai kuliah itu saya jalan kaki. Saya panjang. Cukup panjang, bukan cukup lagi tuh, panjang banget kalau jalan kaki mah. Iya. Baik, jadi Pak. saya itu dari SD 496 namanya, jalan kaki, terus lanjutkan ke SMP 17 namanya juga jalan kaki. Wow. SMA juga namanya SMA 10 jalan kaki sampai ke Universitas Sriwijaya jalan kaki. Luar biasa, bener-bener perjuangan. Tadi ya. Malaysia tadi gimana ya kalau jalan kaki? Betul. Luar biasa sekali, berarti memang benar-benar menempuh pendidikan yang cukup jauh ya. Cukup jauh tadi. Baik Bapak, jadi setelah perjalanan dari pendidikan kita lihat tadi kan Bapak SD sampai kuliah S1 tuh di Palembang, sedangkan S3-nya di Malaysia. S2-nya di Universitas Sriwijaya. Di S2, oke. Jadi dari SD sampai S2 di Palembang dan S3 di Malaysia. Luar biasa sekali. Nah, itu pada saat itu langsung ataukah perjalanannya itu sempat Bapak kerja dulu baru setelah Bapak mengambil pendidikan lebih lanjut atau gimana nih Pak? Iya. Kalau untuk S1 sebelum kerja di RSMH, tapi untuk S2 dan S3 itu pada saat sudah bekerja di RSMH. Oke. Pada saat sudah menjalani pekerjaan di RSMH, diambillah S2 dan S3 tadi. Oh, seperti itu. Jadi memang bekerja sambil kuliah sambil kerja gitu ya Pak ya. Itu gimana tuh? Tugas belajar atau gimana itu? Izin belajar. Izin belajar ya Pak. Oke, kalau begitu. Itu pada saat itu sudah menikahkah atau? Pada saat S2 itu belum, baru mau. Iya. Oh gitu. Tapi pada saat S3 sudah menikah. Gitu ya Pak ya. Oke, jadi tadi kita bicara soal pendidikan Bapak nih ya Pak ya. Setelah S1 barulah Bapak bekerja di RSMH. Ini ceritanya ini emang cita-citanya atau gimana nih Bapak, boleh diceritain? Oh iya. Sebenarnya kerja di RSMH ini mungkin kata orang Palembang itu nasib. Nasib. Betul. Oke. Iya, karena ceritanya pada saat
saya ke SMA itu ada keluarga sakit. Oke. Jadi disitulah saya melihat ada pengumuman lowongan pekerjaan sebagai PNS-nya Kementerian Kesehatan. Nggak sengaja lihat gitu ya Pak? Waktu itu masih ditempel di papan pengumuman. Ada formasi untuk sarjana bahasa Inggris 1 orang. 1 orang saja yang nerima. Oke, unik Jadi, sekali. Karena orang tua saya, terus calon istri saya juga memotivasi ikut aja. Akhirnya ikut. Coba-coba lah ya. Oke. Ikut dan alhamdulillah diterima. Itu di Waduh. tahun 2004. Aktifnya mulai di Januari 2005. Oh, seperti itu. Ternyata jadi terdampar di RSMH ini saya tidak sengaja. Tapi kalau boleh tahu nih, cita-cita dari kecil Pak Wijaya sendiri apa nih Pak? Saya dari kecil itu pengen jadi tentara. Iya. Jadi tentara sebenarnya ya Pak? Makanya pada saat kuliah itu ada yang namanya perwira karir. Saya coba ikut, tapi saya gagal. Oh gitu. Itu semacam sekolah militer atau gimana tuh Pak maksudnya? Jadi kalau perwira karir itu kan kalau kita sudah menempuh jenjang pendidikan tertentu, misalnya sudah semester 8, Yeah. itu kita bisa mengajukan. Oh, Iya. kalau dulu ada yang seperti itu ya Ada yang Pak? seperti itu namanya. Oke, dan Bapak coba-coba dan ternyata gagal. Oh, seperti itu. Tapi pada dasarnya Bapak menikmati dong ya di RSMH ini? Sangat menikmati ya. Enjoy dan sangat menikmati. Iya dong Kak, makanya itu dilanjutin S2 sampai S3 ya Pak, sampai ke Malaysia demi RSMH, bener ya Pak? Oke baik, nah kalau dilihat di perjalanan pendidikan Bapak itu sendiri ini cukup unik ya Pak ya, jadi dari SD sampai S2 itu di Palembang dan melanconglah ke Malaysia untuk S3. Boleh diceritanya ada nggak sih pengalaman menarik selama kuliah baik yang di Palembang maupun yang di Malaysia Pak? Kalau saya pikir-pikir, saya ngikuti jenjang pendidikan itu mungkin banyak karena apa namanya kehendak yang di atas ya Mbak ya. Oh gitu, Bukan nasib tadi ya Pak. Qadarullah lah ya Pak. Iya, bukan karena dari pribadi loh, mulai dari saya ambil contoh dari SMA gitu kan. Begitu saya lulus SMP, saya pengennya masuk SMA 1. Oh, Tapi, seperti itu. Karena ragu-ragu pada saat itu nilai NEM saya, Iya. nilai panas murni itu pas-pasan, makanya orang tua saya bilang SMA 10 aja, bilang pasti-pasti. Oh, gitu. Jadi saya tuh waktu itu setengah hati, akhirnya masuk SMA 10. Tapi ternyata di situ ada manfaatnya. Begitu pula pada saat kuliah Mbak. Oke. Kuliah waktu itu orang tua saya menganjurkan untuk ikut FKIP bahasa Inggris. FK bahasa Inggris, guru dong? Iya, saya bilang saya pengen jadi tentara, disuruh jadi guru. Oke. Itu setengah hati juga, setengah hati juga itu. Ya. Tapi akhirnya saya ikuti nasihat orang tua saya dan ternyata itu sangat apa ya, jadi anugerah berkah buat saya. Jalan itu ternyata jalan yang terbaik. Makanya saya bisa diterima di sini karena S1 pendidikan bahasa Inggris saya. Oke. Bertepatan dengan waktu itu adalah program loan-nya KFW Jerman. Waktu itu rumah sakit kita dapat loan KFW Jerman, di mana di sana membutuhkan sarjana bahasa Inggris. Jadi momennya pas dan lagi-lagi saya bilang ini nasib Kehendak dari yang di atas iya, tadi. betul. Tapi memang pada dasarnya memang walaupun tidak sesuai dengan keinginan Bapak, tapi menurut Bapak sekarang ini berarti yang terbaik. Betul. Itu sekarang saya baru sadar ternyata memang betul kata orang-orang tuh apa yang kita anggap baik buat kita betul. belum tentu. Ternyata orang tua kita itu lebih tahu yang kita. terbaik Dan ya Pak. Ternyata yang di atas juga paling tahu gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan ini ceritanya kalau untuk orang tua Bapak sendiri ini masih ada atau? Keduanya sudah almarhum. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau memang diingat-ingat ya Pak ya, perjalanan karir Bapak dari SD sampai S3 ini benar-benar kembali lagi ke Bapak dulu mengikuti anjuran dari orang tua ya Pak ya, walaupun kepengennya di sini tapi ikutilah orang tua jadinya. Poin pentingnya itu sebenarnya. Poinnya itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Jadi untuk yang di Malaysia ada nggak sih Pak pengalaman menarik nih, misalnya apa kendala atau apa gitu Pak, cerita? Kebetulan karena saya punya basic pendidikan bahasa Inggris ya Mbak ya, sementara teman-teman kita yang satu sekolah sama saya, yang sama apa namanya belajar ya, orang Palembang, orang RSMH juga, itu
punya kemampuan yang terbatas. Jadi alhamdulillah kita jadi primadona gitu. Oh gitu, jadi panutan lah ya. Apa ya, sering diajak Iya jadi benar. interpreter, translator, gitu. Translator lah ya. Iya. Karena Bapak mendalami pendidikan bahasa Inggris tadi ya Pak. Jadi untuk komunikasi dengan orang lain atau warga negara lain sangat mudah ya Pak. Termasuk pada saat pembuatan tesis. Oh seperti bahasa itu. Inggris, Semuanya gitu. bahasa Inggris ya Pak. Iya. Jadi sudahlah ini ya. Lagi-lagi itu kan suatu kebetulan yang ternyata sangat bermanfaat buat saya. Pak. Betul sekali. Jadi semua ada manfaat dan Bapak rasakan setelahnya ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Dan akhirnya setelah selesai S3 kembali lagi berkiprah di RSMH seperti itu ya Pak ya. Nah tapi pada saat di Malaysia itu berarti keluarga ikut atau gitu stay di Palembang. Bapak aja yang mungkin balik mobile aja ya Pak ya, Palembang Malaysia itu sampai berapa lama nih Pak? Itu kurang lebih 3 tahun ya Mbak ya. Wow, luar biasa ya. Lumayan lah Pak ya, 3 tahun. S3 luar biasa. Tapi di universitas mana nih Pak tadi Malaysia? Management and Science University. Management and Science University. Ya, kita di sana ambil manajemen dan bisnis. Oke. Pengembangan ilmu gitu. Untuk bisnis gitu ya Pak. Iya. Boleh dijelasin sedikit nggak Pak tuh apa sih Pak itu kuliahnya tentang apa gitu? Itu sebenarnya menopang program RSMH juga. Karena sekarang kan kita sebagai rumah sakit BLU, Badan Layanan Umum, selain ke pelayanan, kita juga harus bisa memberdayakan rumah sakit kita menjadi unit bisnis non tusi. Nah itu yang sekarang sedang dikembangkan juga di RSMH. Sedang dikembangkan ya Pak ya. Jadi bagaimana sih memanfaatkan aset yang ada, SDM yang ada untuk kemudian memberikan manfaat yang lebih buat RSMH. Betul sekali. Dan itu ilmu-ilmu yang didapat pada saat kuliah di S3 sangat berjalan sekali ya Pak pada saat sekarang karena terbukti bahwa sekarang kan banyak apa Pak MH Laundry ya Pak ya. Apalagi tuh Pak kira-kira? Banyak kan, ada MH Laundry, ada MH Mart, ada Gisela. Iya itu betul. Alhamdulillah pimpinan kita semua yang buat tuh. Masya Allah luar biasa. Applause dulu dong. Buat semua ya Pak ya, baik, luar biasa, berarti sangat bermanfaat sekali. Maksud saya Bapak mengambil jurusan itu apakah memang dari RSMH yang mengajukan atau mungkin dari Bapaknya sendiri? Kalau itu sebenarnya untuk pengembangan pribadi Mbak, karena kan sekarang kita membutuhkan bagaimana sih memanage sebuah perusahaan, organisasi, dan bagaimana mengaitkan antara manajemen dengan bisnisnya seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi memang Bapak merasa bahwa ini jurusannya penting nih kayaknya untuk kedepannya seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali nih pemirsa sahabat RSMH. Jadi lebih kurang perjalanan pendidikan dari Bapak Wijaya cukup panjang ya Pak ya sampai ke Malaysia. Jadi pesannya jangan sungkan-sungkan untuk mengejar cita-cita ya Pak. Betul, terus belajar. Terus belajar, jangan pendidikan itu harus jalan jauh gitu. Oke. Jangan sampai hanya di sini saja gitu ya. Jauh-jauh lah sampai Malaysia. Baik. Kalau untuk pengalaman di RSMH ini sendiri nih Bapak, kira-kira selama Bapak berdinas di RSMH ini ada pengalaman menarik? Boleh diceritain? Sebenarnya banyak sih pengalaman menarik, tapi ada beberapa yang menurut saya pengalaman sekaligus tantangan, Mbak. Misalnya pada saat saya itu dipromosikan untuk menjadi pejabat pembuat komitmen di tahun 2013. Nah itu tantangan sekali buat saya karena pada saat itu kan saya masih tergolong baru dan juga pada saat itu saya statusnya masih staff gitu. Padahal kalau untuk menjadi pejabat pembuat komitmen yang biasanya itu Mbak yang pengalamannya yang lebih expert lah Pak maksudnya ya. Dan biasanya itu dijabat oleh direktur. Dan Bapak mendapatkan tanggung jawab itu? Iya, tanggung jawab itu. Luar biasa. Makanya itu sebuah tantangan sekaligus amanah yang buat saya luar biasa dan alhamdulillah masa-masa itu bisa dijalani dengan baik. Jadi itu saya anggap pengalaman yang sangat tantangan juga ya Pak. Gitu. Dan bagaimana setelah berjalan Bapak menjalani amanah itu lancar-lancar saja? Lancar-lancar saja dan alhamdulillah
regenerasinya berjalan. Setelah itu saya kemudian diamanahi menjadi kepala instalasi sistem informasi. Setelah itu diamanahi menjadi kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa. Dan terakhir terdamparlah saya di satuan pemeriksaan internal gitu. Terdamparlah ya Pak ya. Dan bagaimana nih sekarang setelah menjalani kepala SPI ini Bapak kira-kira? Dan ternyata memang kaitannya antara satu jabatan dengan jabatan yang lain itu sangat berharga dan sangat berkaitan. Sangat dibutuhkan oleh seorang kepala SPI, Mbak. Mulai dari gimana sih kemampuan kita dalam hal pengadaan barang dan jasa. Karena di situ menyangkut paut tentang uang, tentang barang, tentang gedung. Dan kemudian selanjutnya di situ ada sistem informasi, digitalisasi, sangat bermanfaat. Dan kemudian di unit layanan, sehingga pada saat saya menjadi kepala SPI, saya sudah ada modal. Betul, gitu. Bapak sudah melewati hal-hal itu ya Pak? Karena pada saat saya melakukan pemeriksaannya itu nggak jauh-jauh dari situ, Mbak. Iya, betul. Nggak jauh-jauh dari pengadaan, nggak jauh-jauh dari keuangan, nggak jauh-jauh dari digitalisasi, seperti itu. Oh, jadi Bapak sudah nggak kagok lagi lah istilahnya ya Pak ya, maksudnya menjalani sebagai kepala SPI itu ya Pak. Dan lagi-lagi ini anugerah buat saya, Mbak, karena seperti kayak diatur gitu loh. Ini tahapan 1, 2, 3, 4 sampai sekarang. Seperti berurutan ya Pak ya. Kamu harus jadi ini dulu nih, baru ini. Nah, baru kamu bisa nih menjalani amanahnya. Seperti itu kurang lebih ya Pak. Luar biasa sekali nih sahabat RSMH, perjalanan pendidikan, perjalanan karir dari Bapak Wijaya ini sendiri. Bercerita tentang masa kecil nih Bapak. Kira-kira kalau dari Bapak di keluarga santai-santai di rumah ngapain sih Pak? Kalau lagi libur gitu. Hal yang paling menyenangkan bersama keluarga itu biasanya kami habiskan di halaman rumah, Mbak. Iya, jadi istri saya sama anak perempuan saya itu nanem gitu, Mbak. Saya sama anak bujang saya, anak laki-laki saya itu sukanya main, kalau nggak main bola kaki atau main basket gitu. Oh gitu, hobi ya Pak, olahraga gitu ya Pak. Itu ngomong-ngomong berapa anaknya nih Pak? Cerita-ceritanya dulu. 2 orang anak, 2 orang istri. Satu aja, iya. Jadi anak cowok ada, yang paling besar, yang kedua anak cewek. Oke, dan sekarang sudah besar-besar pendidikannya? Yang anak cowok baru kelas 1 SD. Oh, jadi yang paling besar tuh Pak? Iya. Oh, SD. Yang cewek baru mau 1 tahun. Oh, oke. Jadi masih krucil siapa? Sedangkan istri? Istri saya 1. Nggak, maksudnya ini mancing-mancing terus nih Ibu kalau nonton ya Bu. Nggak, maksudnya di rumah atau bekerja juga Pak? Bekerja. Oke, jadi sama-sama menjadi pekerja ya Pak. Istri saya tuh meneruskan impian saya, menjadi seorang guru. Oh, basicnya bukan guru itu. Loh, itu unik juga ya Pak. Itu jadi walaupun basicnya bukan guru tapi jadi guru nih. Iya, pada saat itu kan ada program namanya Akta 4. Jadi dia mengambil program Akta 4 itu, kompetensi menjadi guru, dan sekarang jadi guru. Jadi guru, oke, luar biasa. Jadi di rumah nggak pusing-pusing lagi Pak, udah ada guru di rumah ya Pak ya. Oke, jadi yang cowok kelas 1 SD, yang cewek masih kerucil 1 tahun, jadi masih sibuk-sibuk nih Pak ceritanya sekarang. Jadi di rumah kalau misalnya libur, itu tadi ya Pak ya, sama-sama menyalurkan hobi. Betul, saling ganggu lah. Saling ganggu ya Pak. Kalau untuk jalan-jalan misalnya, hobi nggak nih Pak? Kalau yang jauh-jauh kami itu kurang hobi. Oh gitu ya Pak. Ya, yang paling hobi kami itu jalan-jalan dalam kota, menyusuri jalan yang belum pernah kami lewati. Oh seperti emang ada sih seperti itu ya Pak. Jadi seperti apa sih namanya tuh mencari pengalaman baru, tapi di kota kita itu sendiri ya Pak. Kami itu paling suka kalau tersesat. Jadi orang-orang nggak suka ya tersesat ya sahabat RSMH, yang ini malah suka. Jadi gimana tuh ceritanya? Artinya kalau kami tersesat, kami belum pernah lewati jalan itu. Dan alhamdulillah sekarang ada teknologi. Betul, ada Google. Jadi kalau tersesat, balik ke jalan yang benar gitu. Oke. Seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau untuk anak-anak nih Bapak, untuk yang pertama atau yang kedua nih yang lebih dominan di rumah, biasanya kan ada tuh Pak kan antara beradik yang dominan. Itu kira-kira menurut Bapak anak yang mana nih Pak? Yang pertama yang kedua nih? Kalau yang pertama, yang kedua, yang kedua.
Mungkin keduanya ya Mbak ya. Yang pasti kita dari kecil ini sudah mengajarkan untuk mereka itu saling berbagi, dan bagian besar itu untuk melindungi adiknya. Jadi di situ apa ya, yang cowok yang besar itu cenderung selalu mengalah kepada adiknya, dan adiknya sendiri kita ajarkan untuk tidak mengganggu kakaknya. Jadi apa namanya, kalau kita lihat tuh kakaknya itu sudah bisa dalam tanda kutip ngurusin adiknya. Walaupun umurnya masih terbilang masih cukup kecil ya Pak, kelas 1 SD. Tapi dia sudah bisa menjadi sosok kakak yang baik ya Pak, karena sudah ditanamkan dan diajarkan oleh Bapak dan Ibu gitu ya Pak. Luar biasa sekali. Ini sepertinya keluarga bahagia, alhamdulillah. Luar biasa ya Pak ya. Oke, kalau untuk moto hidup nih Pak, cerita dulu nih sama sahabat RSMH, kira-kira moto hidup Bapak apa sih Pak? 4 kata aja mungkin, karena saya lulusan bahasa Inggris. Saya tuh pakai bahasa Inggris ya Pak? Iya, saya tuh paling terngiang dengan 4 kata ini. No pain, no gain kata orang tuh. Oh, no pain, no gain. Yes, artinya kan nggak ada sih pekerjaan atau suatu halnya itu yang didapatkan dengan mudah. Harus dengan berjuang. Harus dengan berjuang, makanya. Karena kami juga bukan dari keluarga yang berada, makanya kami selalu diajarkan untuk berjuang. Luar biasa. No pain, no gain. No pain, no gain. Oke, sahabat RSMH, ingat moto Pak Wijaya. Jadi tidak ada segala sesuatu itu harus didapatkan dengan perjuangan dulu ya Pak. Tidak ada yang dengan mudah saja didapatkan. Makanya ini sosok Bapak Wijaya sudah sampai di titik ini oleh moto itu tadi. Dan ini enggak pengen terus berjuang. Pengen terus fight sampai mana bisa dijalani ya Pak. Oh, luar biasa. Pak, kalau untuk capaian ini sendiri nih sampai di titik ini, tentunya Bapak bersyukur ya sudah sampai di titik ini. Saya kira kalau misalnya ada yang kesempatan untuk menyampaikan terima kasih, kepada siapakah Bapak ingin menyampaikan? Kalau yang pasti ya kita selalu mengajarkan doa ya, puji syukur kepada Allah ya. Yang kedua yang pasti orang tua kita ya. Karena orang tua kita itu kalau saya sih yang paling apa ya, paling banyak mengajarkan hal-hal yang baik, paling banyak mengajarkan hal-hal yang sangat bermanfaat buat kita itu orang tua. Mungkin dulu kita nggak sadari, baru sekarang kita sadari. Terus yang kedua mungkin pada saat saya belum bekerja di sini, saya kan udah berapa kali Mbak bekerja di lembaga pendidikan. Saya dulu guru sekaligus dosen sebelum di sini. Oh, sebelum di RSMH ya Pak? Itu ada salah satu pimpinan kita yang bilang ke saya, ini cukup berkesan buat saya. Coba lihat orang itu, lampaui dia, dan itu menjadi apa ya, contoh buat saya. Saya selalu di suatu institusi lihat orang yang kira-kira hebat, dan kemudian saya tuh punya misi untuk melampauinya. Jadi saya pindah misalnya kemana, saya lihat, saya akan bidik mana orang hebat, lampaui. Oh, itu jadi motivasi istilahnya ya Pak ya, untuk bisa seperti dia ataupun mungkin bisa melebihi. Iya. Oh, luar biasa. Oke, seru sekali sepertinya Pak ya, kalau misalnya mau dikupas tuntas perjalanan pendidikan, karir ya Pak ya, keluarga, baik itu Bapak yang dari apa sih namanya Pak, pengalaman dari kecil sampai besar ya Pak ya. Mungkin untuk sahabat RSMH bisa diberikan pesan dan kesan nih Pak. Ya, agak bingung kita Mbak ya, karena sahabat RSMH ini kan orang-orang hebat semua. Masya Allah. Ternyata kalau kita lihat, kita kembangkan potensi teman-teman ini luar biasa. Kita sebelumnya nggak tahu kan Mbak Meta ini ternyata pembawa acara handal, kenal aja mungkin saling tatap muka gitu kan. Ternyata pada saat ngobrol, wih, ini nggak kalah penyiar TVRI sama Mbak Meta. Gitu ya Pak. Kalau pesan saya sih apa ya, pesan saya itu kepada teman-teman, jangan berhenti berkreasi gitu loh. Ya, betul. Jangan berhenti untuk menampilkan diri. Betul. Bukan untuk branding, tapi untuk menunjukkan bahwa kita mampu. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita juga punya potensi,
supaya bisa lebih berkembang. Oke, betul. Kena banget deh. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Wijaya atas pesan dan kesannya. Baik, sahabat RSMH dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan asik kita dengan Bapak Wijaya. Nantikan podcast-podcast sahabat RSMH selanjutnya. Saya Meta pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.